Jadi saya beragama itu untuk berkorban, mengorbankan diri saya, harta saya, segala-galanya untuk mencari ridha Allah. Jangan kamu jadikan agama ini adalah untuk mengambil manfaat-manfaat dunia. Kalau kamu agama terus ada keinginan untuk mendapatkan manfaat dunia dari agama itu, ini kalau tidak hati-hati lama-lama jadi hilang sifat ikhlas kita itu. Akhrajal Bayhaqi wa bi isnadihi an Thawban radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Tuba lil mukhlisin. Keberuntungan adalah bagi orang-orang yang ikhlas. Ulaika masabihul huda. Mereka ini adalah pelita-pelita hidayah. Tanjari jadi hilang anhum sebab mereka kullu fitnatin dhalma, setiap fitnah yang gelap. Fitnah-fitnah itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya sekedar pikiran-pikiran, teori-teori, strategi, tapi fitnah. Maksudnya fitnah itu adalah perkara-perkara yang membuat manusia itu nyeleweng dari agama, menjauh dari agama, itu maksudnya fitnah di sini. Itu semuanya akan bisa dihadapi, itu bisa dihilangkan dengan sebab orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tindakannya itu betul-betul semata-mata karena ridha Allah saja. Nah, supaya orang itu ikhlas itu bagaimana? Pertama kali harus yakin bahwa makhluk itu semua itu tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat tanpa Allah. Maka kalau kita ini beramal untuk supaya mendapatkan manfaat dari makhluk itu betul-betul rugi. Makhluk nggak bisa apa-apa. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa ikhlas, harus kita pahami amal yang tidak ikhlas itu bahaya. Karena seolah-olah kamu itu mau menipu Tuhan. Bahaya, ini bisa menghancurkan kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini bisa ikhlas itu, jadikan agama itu tempat kurban kita. Jadi saya beragama itu untuk berkorban, mengorbankan diri saya, harta saya, segala-galanya untuk mencari ridha Allah. Jangan kamu jadikan agama ini adalah untuk mengambil manfaat-manfaat dunia. Kalau kamu agama terus ada keinginan untuk mendapatkan manfaat dunia dari agama itu, ini kalau tidak hati-hati lama-lama jadi hilang sifat ikhlas kita itu. Yang seterusnya yang penting lagi ya kita tanamkan dalam hati bahwa ikhlas itu penting. Kalau kita ini ikhlas akan jadi asbab hidayah dan hilangnya fitnah. Kamu ke masjid, usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi di samping itu kamu juga ingin dipuji orang, dianggap orang soleh. Maka ini namanya tidak ikhlas. Hanya untuk Allah tok, tidak ada pertimbangan lain. Ya kalau ada pertimbangan lain, kata Imam Ghazali, maka dilihat dulu. Kalau pertimbangan lain itu kira-kira kalau tidak ada, kemudian kamu tidak amal, maka amal itu tertolak sama sekali. Maunya kamu tuh sholat karena Allah, tapi karena Allahnya itu sedikit. Yang besar itu karena supaya dipuji orang atau karena diuber-uber oleh
pengurus di kelas, di kamarnya. Seumpama tidak diuber-uber, kamu tidak akan sholat. Seumpama bukan karena manusia, kamu tidak akan sholat. Tapi karena Allahnya itu juga ada. Maka bila unsur selain Allah itu lebih kuat, maka amal itu ditolak sama sekali. Tapi amal kamu itu kamu niatkan karena Allah, yang lebih besar itu 100, yang 90% karena Allah, ya 10% itu karena makhluk. Ini sebagian ulama mengatakan itu masih diterima, tapi ya cacat. Ada sebagian ulama mengatakan tidak diterima sama sekali. Nah, kemarin itu ada dokter herbal, dia memberi resep, kalau kamu ingin sehat pinggangnya, kalau kamu rukuk itu yang lama. Kalau punggung kamu tuh rukuk lama sampai terasa sakit punggung kamu, nanti sakit punggung kamu itu hilang. Nah, itu kalau menurut dokter herbal ya bagus, tapi menurut Imam Ghazali itu rusak sholat kamu. Jadi sholat kamu itu untuk Allah, tapi juga untuk penyembuhan punggung. Itu tidak ikhlas namanya. Nafikan itu. Saya rukuk karena Allah, saya panjangkan karena Allah, tidak karena pertimbangan yang lain. Adapun punggung jadi sembuh atau tidak, jangan ada dalam pikiran kita. Orang memuji, orang mencaci, jangan masuk di pikiran kita. Orang memuji itu yang menggerakkan Allah, orang mencaci juga yang menggerakkan Allah. Dipuji, dicaci sudah nggak usah digubris. Semua yang menggerakkan itu Allah untuk menguji kita, nggak usah noleh. Nah, baru itu ikhlas. Nah, amal itu kalau ikhlas, walaupun sedikit pun sudah sangat tinggi nilainya. Kalau amal itu tidak ikhlas, walaupun bagaimanapun besarnya, tidak ada nilai. Makan, bagaimana makan kamu itu untuk mencari ridha Allah, minum untuk mencari ridha Allah. Kenapa kamu minum? Kenapa kamu makan? Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu. Saya mencari ridha Allah dengan makan saya dan minum saya ini. Sebelum kenyang berhenti. Kenapa berhenti? Silakan habiskan. Enggak. Karena Allah berfirman, wala tusrifu. Jangan keluarkan. Kalau kamu bergaul yang baik dengan keluarganya, dengan istrinya, apa niatnya? Supaya istri kamu ridho dengan kamu? Wah, mal'unun ma fiha. Supaya Allah ridha kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kamu dengan baik. Karena mencari ridha Allah. Pokoknya mencari ridha Allah saja, tidak ada pertimbangan apa-apa. Ngaji untuk apa? Untuk cari ridha Allah. Bukan supaya nanti dikatakan orang alim, orang hafid, tidak. Supaya dapat ridha Allah. Kalau Allah ridha kepada kita, beres dunia akhirat. Nah, kita akan ditolong oleh Allah di mana saja. Tapi kalau Allah tidak ridha sama kita, walaupun seluruh dunia suka sama kita, celaka juga. Nah, tanamkan dalam hati seperti itu. Setiap mau amal itu dirasakan, ini untuk ridha Allah. Ya Allah, ini hanya untuk mencari ridhamu. Berangkat salat subuh, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin wa bihaqqi mamsyaya hadhihi
Fa inni la amshi asyara wala batara wala ria'an nas walakin ibtigha'a mardatik. Ya Allah, aku berjalan menuju salat subuh ini bukan karena kesombongan, pamer dengan manusia, tapi hanya untuk mencari ridhamu, maka ampunilah aku. Nah, itu nanti sholat kamu itu nilainya luar biasa. Tapi setan ini usaha kita ini sholat itu karena macam-macam hal, karena manusia, atau tidak niat sama sekali. Pokoknya waktu sholat salat itu, tapi tidak ada niatnya. Kalaupun niatnya cuma di bibir saja, hatinya itu gak kelingan apa-apa. Nah, dalam hati itu tidak ada keinginan apa-apa. Pokoknya waktu sholat ya salat, waktu ngaji ya ngaji. Pokoknya sibuk. Kalau nggak sibuk malah sumpek saya itu. Nah ini kosong, nggak ada niatnya kok. Walaupun kamu bunyi usolli, tapi itu kan mulut kamu. Apakah hati kamu betul-betul mencari ridho Allah? Ya kalau menurut fikih ya sudah cukup, tapi menurut pandangan orang-orang ahli hati belum cukup begitu itu.